Lengser Wengi adalah salah satu lagu panggilan untuk para goi. Namanya Nyimas Lasmi. 100 tahun yang lalu, Lasmi adalah seorang perempuan cantik yang hidup saat zaman penjajahan Belanda. Profesi Lasmi adalah sebagai sinden. Pada umur 12 tahun, Lasmi menemukan belahan hatinya, seorang pria yang bernama Asep. Mereka bertemu di sebuah kebun teh di daerah Lembang dan saling jatuh cinta. Lasmi menikah dengan Asep yang bekerjanya sebagai peniup suling. Lasmi menikah pada umur 12 tahun, yang saat itu Asep menjadi pengiring saat Lasmi nyinden. Di zaman itu, menikah di umur 12 tahun itu hal lumrah. Pernikahan Lasmi dan Asep bahagia. Mereka hidup dan bekerja sama. Setelah 5 tahun pernikahan, Asep dan Lasmi belum dikaruniai anak. Tetangga mereka mulai bergunjing. Mereka bergosip kalau Lasmi mandul. Teman-teman Asep juga gak kalah sengit dengan para ibu-ibu soal bergosip. Mengetahui hal itu, Lasmi merasa sedih sebab gak mampu memberi Asep momongan. Bahkan Lasmi selalu mengusap-ngusap perut tetangganya yang sedang hamil dan berharap suatu saat ia dapat hamil juga. Gak sampai di situ, Lasmi pernah dirayu dan dilecehkan oleh Londo saat ia selesai pentas di acara orang-orang Belanda. Kejadian tersebut semakin membuat Lasmi sedih dan merasa gak pantas menjadi seorang ibu. Melihat sang istri yang bersedih hati, Asep meyakinkan Lasmi kalau ia nggak akan meninggalkannya meski mereka belum dikaruniai keturunan. Di titik ini, Asep mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula turun-temurun dari keluarganya. Tepat saat usia pernikahan Asep dan Lasmi menginjak 10 tahun, doa dan harapan keluarga kecil tersebut terkabul. Lasmi hamil. Lasmi mengusap-ngusap perutnya dan mengatakan, "Utun." Gunjingan tetangga berhenti. Semua berubah menjadi doa. Selamat ya Lasmi. Setelah mengetahui Lasmi hamil, Asep yang kala itu sakit gulanya semakin parah, mulai menemukan semangatnya kembali. Asep tetap bekerja seperti biasa dan meminta Lasmi untuk tetap berada di rumah. Namun, Lasmi tetap memaksa pergi nyinden meski cepat kelelahan. Saat hamil muda, Lasmi merasa gak betah diam di rumah dan gak tega melihat suaminya bekerja sendirian.
Suatu hari, sebuah kejadian yang gak diduga terjadi. Malam itu, selepas kerja, Lasmi berpamitan untuk pulang lebih dahulu. Ia berjalan kaki sendirian menapaki jalan waktu kencana. Di zaman itu, jalan waktu kencana masih minim penerangan. Lasmi yang kala itu sedang mengandung 3 bulan berjalan pelan menahan kantuknya sebelum sebuah mobil pengangkut tanpa lampu menabraknya. Tubuh Lasmi terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh 8 meter ke depan, merobek mulut sampai telinganya. Supir yang menyadari menabrak seorang perempuan sempat keluar dan melihat kondisi Lasmi. Kedua orang yang mengendarai mobil sempat berdebat soal nasib Lasmi. Namun, mereka akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Lasmi mendengar perdebatan tersebut samar-samar. Ia menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Lasmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya pergi. Ia mengenang seluruh masa hidupnya. Ia mengenang harapannya membesarkan anaknya dari pernikahannya dengan Asep. Perlahan, roh Lasmi meninggalkan jasadnya yang tergeletak tragis. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan Wastu Kencana. Suami istri tersebut enggak menyangka akan melihat jasad di tempat tersebut. Mereka kalut dan memanggil warga. Tolong. Seorang warga yang mengetahui Lasmi lantas membawa jasadnya menggunakan andong. Asep yang juga sedang khawatir istrinya belum pulang terpukul mendengar kematian sang istri. Tangis Asep pun pecah saat ia melihat jasad istrinya. Ia juga melihat kaki Lasmi yang dipenuhi darah. Ia telah kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang yang berbelasungkawa. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep dan memberitahu agar Asep ikhlas atas kepergian Lasmi dan calon anaknya. Merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan, Lasmi gak terima dengan kematiannya tersebut. Ia dendam pada orang yang menabraknya. Dendam kesumat yang menyelimutinya membuat wujudnya berubah. Tatapan matanya yang sebelumnya teduh berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat menyadari sosoknya yang berubah menjadi kuntilanak merah, ia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan.
Lasmi yang tetap datang menemani sang suami yang kesepian. Lasmi tahu usahanya sia-sia, namun ia ingin tetap dekat dengan sang suami. Meski Lasmi dan suami sudah berbeda alam. Begitupun Lasmi selalu menunggu di tempat dirinya meninggal, menunggu mobil yang menabraknya melintas. Hingga suatu ketika mobil itu datang melintas dan Lasmi pun mengejarnya hingga mobil itu menabrak tiang yang cukup besar sampai ia terguling ke dalam jurang. Lalu supir yang menabrak Lasmi itu tewas di dalam jurang dan dendam Lasmi pun kini kian lunas. Sekian cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.